Halo Sobat Zeta dimanapun berada, apa kabarnya? Udah minum vitaminnya? Kembali lagi, Mimin ingin menampilkan sinopsis masih seputar dunia perzombian. Kali ini, sinopsis tentang Kingdom season kedua, episode ketiga dan keempat. Kita mulai yuk! Cerita diawali dengan flashback saat Cho Hak-ju menyampaikan tentang tanaman pembangkit ke Tuan Anion. Saat itu posisi mereka sedang terdesak oleh pasukan Jepang. Cho Hak-ju menyampaikan keinginannya untuk membentuk pasukan monster dengan tanaman pembangkit itu dengan mengorbankan prajurit dari desa Sumang, desa asal dari Yongsin. Tentu saja Tuan Anion menolak karena mengorbankan rakyat yang ia lindungi dan ia tidak percaya dengan tanaman itu. Sesaat Tuan Anion akan melangkah keluar tenda, Cho Hak-ju melepaskan zombie yang ia rantai sampai jaraknya mendekati Tuan Anion. Cho Hak-ju memastikan ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan rakyat Joseon dari Jepang. Rencana pun dilaksanakan dengan berat hati oleh Tuan Anion dan anak buahnya. Akhirnya mereka memperoleh kemenangan atas Jepang. Scene berpindah kepada Tuan Anion yang sudah menjadi zombie, yang menyerang Cho Hak-ju dan merobek pipinya. Setelah Cho Hak-ju pingsan, Li Chang lalu menebas zombie itu dan membuktikan ucapannya bahwa ia bukanlah pengkhianat, ditambah dengan buku catatan pengobatan tabib Li sebagai bukti. Para prajurit pun sadar dan mau mengikuti putra mahkota. Setelah mendapatkan kesetiaan dari para prajurit, hal pertama yang dilakukan Li Chang adalah mengirim bahan makanan kepada penduduk Sanju yang masih bertahan dengan bantuan meriam dan prajurit kerajaan. Setelah berhasil mengirimkan bantuan ke Sanju, Li Chang kembali. Ia terkejut karena Cho Hak-ju yang sedang dalam perawatan hilang bersama dengan Siobi dan Hakim Cho. Salah seorang prajurit yang berjaga mengatakan, Cho Hak-ju dibawa oleh pengawal pribadi Li Chang atas suruhan Li Chang sendiri. Setelah mengetahui hal tersebut, Li Chang lalu mengejar Pak Muyong. Pak Muyong berbohong kepada Sobi dan Hakim Cho bahwa mereka disuruh jalan lebih dahulu membawa Cho Hak-ju oleh Li Chang. Hal itu dilakukan Pak Muyong karena dia merasa khawatir akan keselamatan istrinya yang sedang hamil yang ia titipkan pada klan Haewon Cho. Ia berada di bawah tekanan klan tersebut sedari awal. Di perjalanan, Siobi meminta mereka beristirahat karena kondisi Cho Hak-ju yang semakin memburuk. Mereka pun beristirahat di sebuah rumah kecil sambil merawat Cho Hak-ju. Ketika Siobi mengatakan kondisi Cho Hak-ju sudah lebih baik, Pak Muyong memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Namun, tiba-tiba sekelompok tentara datang menyergap mereka dan membawa Cho Hak-ju pergi. Pak Muyong yang terluka meminta Siobi untuk mengikuti tentara-tentara itu dan mempelajari apa yang sebenarnya terjadi. Li Chang yang tiba di tempat itu sudah sangat terlambat. Pak Muyong meminta maaf padanya sebelum akhirnya dia tewas. Di ibu kota, penyelidikan kediaman ratu masih diteruskan. Informasi bahwa ada 6 tandu dan bukan hanya 3 tandu membawa penyelidikan ke tempat istana ratu. Di sana kepala keamanan menemukan 3 tandu lagi yang disembunyikan. Ia ingin menggeledah tempat itu, tetapi dihalangi oleh Dayang Ratu dengan alasan ratu sedang melahirkan. Raja saja tidak diperbolehkan datang. Meskipun sadar akan konsekuensinya, kepala keamanan tetap menggeledah tempat itu. Namun, ia tidak berhasil mendapatkan bukti yang cukup, sehingga akhirnya ia pun ditangkap. Setelah itu, ratu dan klannya semakin leluasa. Kemudian diperlihatkan istri dari Pak Muyong yang sedang melahirkan. Ketika Dayang Ratu mengangkat bayi yang baru lahir itu, ia pun tersenyum senang. Scene memperlihatkan Pak Muyong yang diam-diam mengambil makanan Li Chang yang belum dimakannya. Aksinya itu tentu saja diketahui oleh Li Chang. Li Chang membiarkan Pak Muyong melakukan hal tersebut selama ini.
Satu hal yang diminta Li Chang dari Pak Muyong adalah bahwa Pak Muyong harus selalu setia kepada Li Chang, tidak peduli dalam situasi seperti apapun. Tentara yang membawa Cho Hak-ju sudah sampai di Hanyang. Hakim Cho meminta tolong kepada Seobi agar dapat menyelamatkan pamannya itu dengan cara apapun. Dari hasil pengamatan Seobi, akhirnya ia mencoba untuk merendam tubuh Cho Hak-ju ke dalam bak mandi. Awalnya, tubuh Cho Hak-ju menolak, tetapi Seobi justru semakin mendorong tubuh itu ke dalam air. Tak lama kemudian, beberapa parasit seperti cacing keluar dari luka-luka dan lubang telinga Cho Hak-ju. Cacing-cacing itu menggeliat-geliat sebentar, kemudian mati. Di istana terdengar kabar bahwa ratu telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Para pejabat istana berbondong-bondong untuk mengucapkan selamat atas kelahiran pangeran. Sementara itu, Li Chang dan pasukannya tiba di kompleks pribadi ratu yang sebelumnya dikatakan oleh Pak Muyong tempat di mana istrinya dititipkan. Di sana tampak mayat-mayat perempuan yang sedang hamil yang akan dikuburkan. Namun, ada satu orang perempuan yang berhasil diselamatkan oleh Li Chang. Di pertemuan pejabat istana, Menteri Kemiliteran mengungkapkan perihal kasus pembunuhan perempuan dan bayi yang sedang ia selidiki. Tiba-tiba Cho Hak-ju muncul dan marah terhadap penyelidikan tersebut. Ia memutuskan untuk menghukum pejabat, komandan, prajurit beserta seluruh keluarga mereka yang memihak pada Li Chang untuk dihukum mati. Di sisi lain, Seobi dipancing oleh Yongsin untuk mengikutinya. Setelah Yongsin yakin bahwa tidak ada yang membutuhkan mereka, Seobi dibawa ke sebuah balai di dekat istana Hanyang untuk mengobati seorang perempuan yang diselamatkan Li Chang sebelumnya. Rupanya wanita itu istri dari Pak Muyong. Ia terus saja memanggil-manggil bayinya yang dipisahkan darinya. Di sana Seobi menceritakan apa yang ia temukan sebagai penyebab wabah tersebut. Namun, ia belum bisa mendapatkan obatnya. Li Chang meminta Seobi untuk menjadi tabib pribadi ratu agar dapat menyelidiki lebih lanjut sekaligus merawat bayi tadi. Dengan mengandalkan Hakim Cho, Seobi mendapatkan izin Cho Hak-ju untuk menjadi tabib pribadi ratu. Di sisi lain, Cho Hak-ju juga ingin membuktikan rumor-rumor yang beredar tentang putrinya dan penyelidikan yang menyeret kediaman pribadi ratu. Ketika Cho Hak-ju mendatangi putrinya, ia disambut hidangan minum teh. Cho Hak-ju meminta Seobi memeriksa denyut nadi ratu dan mempertanyakan hasilnya. Seobi yang memeriksa nadi ratu mengatakan bahwa ratu tidak seperti orang yang habis melahirkan. Dan itu artinya bayi yang bersama ratu bukanlah anak kandungnya. Cho Hak-ju yang mendengar hal tersebut sangat murka dan akan mengusir putrinya serta membunuh semua orang yang mengetahui hal itu. Tak lama Cho Hak-ju memuntahkan darah. Ternyata teh yang disajikan putrinya telah diberikan racun sehingga menewaskan Cho Hak-ju saat itu juga. Sedangkan Seobi dimasukkan ke dalam tahanan bersebelahan dengan tahanan zombie. Ratu lalu mengangkat Hakim Cho sebagai kepala komandan kerajaan. Demikian sinopsis drama Korea yang berjudul Kingdom season kedua, episode ketiga dan keempat. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Supaya tidak ketinggalan, jangan lupa subscribe ya. Silakan like, share, dan komen di bawah juga ya. Sampai jumpa.